akan dialami oleh kita semuanya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, hari lalu saya berdiskusi dengan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang Selatan. Dulu masyarakat disibukkan dengan bangke-bangke. Bangke ini kan bangke liling ya, bangke liling, masyarakat bukan dengan bangke-bangke yang ada. Dirayu lagi oleh bangke satu, dirayu oleh bangke dua, bahkan bangkainya lama-kelamaan bau bangkai juga gitu. Cuma sekarang bangkainya sudah hebat gitu. Sekarang tidak lagi keliling, tapi juga dengan aplikasi dengan yang luar biasa, lebih membuat orang tertarik lagi dengan pinjol-pinjol yang ternyata memberikan madu dulu di awal, tapi setelah itu memberikan yang tidak akan ada penawarnya. Karena itu saya senang sekali ada kegiatan ini kegiatan yang sangat positif, kegiatan yang bermakna. Alhamdulillah sudah banyak yang join, sudah banyak yang bergabung, bahkan bukan cuma perorangan saya lihat di sini. Ada dari Pisangan ini bergabung nih, sepertinya banyak sekali ibu-ibu yang bergabung dalam satu Zoom. Lalu dari beberapa Zoom juga saya lihat bergabung, bukan cuma saja. Bahkan Kang Budi juga berdua tadi dengan anaknya saya lihat gitu. Jadi juga bukan sendiri ya. Jadi sangat positif, kita sangat bermakna. Mudah-mudahan kita bisa terus belajar, terus lagi bukan cuma belajar tapi juga mengamalkan apa yang di perintah dari syariat kita untuk senantiasa bermuamalah dengan cara yang baik. Bukan cuma dengan halal tapi juga halal dan thayyiban, halal dan juga yang baik. Mudah-mudahan kegiatan ini Kang Hussein terus bisa berkali-kali diadakan, bukan cuma tapi juga offline juga kayaknya cukup bagus gitu ya. Nah, mudah-mudahan kegiatan ini terus bisa menginspirasi dan terus bisa kita dukung bersama, dan mudah-mudahan dari sini lahirlah pengusaha-pengusaha yang baik, pengusaha-pengusaha yang sesuai dengan syariat, karena kita bukan cuma mencari, tapi kita bukan cuma mencari berkat, tapi juga kita mencari berkah, insya Allah. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang akan kita menjadi lebih aware lagi, menjadi lebih care lagi terhadap hukum muamalahnya. Dan mudah-mudahan kita semua orang yang selalu dimudahkan dalam kita baik bermuamalah kepada Allah, ataupun bermuamalah dengan sesama manusia, ataupun dengan muamalah kita dalam dagang dan usaha-usahanya. Saya doain nih, mudah-mudahan ini menjadi lembaga, insya Allah, menjadi lembaga yang terus memberikan manfaat, insya Allah ya. RPM ini disebut-sebut terus sama dinas. Ini baru di Tangsel. Nanti kita ke kota disebut-sebut lagi di kota Tangerang, di Kabupaten Tangerang, insya Allah sebut-sebut terus. Nah, mudah-mudahan RPM ini terus memberikan manfaat buat semuanya dan terus bermanfaat buat kita. Ini mungkin ya. Pembicaranya banyak banget ini. Pembicaranya ada 3, Kang Budi, Kang Hussein, sama Kang Rizky. Jadi saya sebentar saja. Ya, sebesar-besarnya kalau seandainya ada khilaf dan alfan dari apa ya tutur kata yang saya sampaikan, terus semangat, terus memperbaiki, insya Allah nanti yang memberi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mustafa atas sambutannya. Sebelum kita lanjut sambutan oleh Bapak Ahmad Hussein, kita akan menampilkan video Wali Kota Selatan, yaitu terkait dengan rumah pemberdayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena pinjaman online saat ini yang kemudian ditangani oleh pemerintah dari sisi hukumnya menjadi pembelajaran bagi kita, khususnya di Tangerang Selatan, untuk bagaimana menghidupkan pelaku-pelaku usaha mikro dengan produktivitas yang sangat tinggi. Itu rumah pemberdayaan masyarakat
cepat untuk mendorong UKM kita maju lagi. Tangsel ke depan akan menjadi kota perdagangan dan kota jasa. Dan di dalamnya ruhnya, nyawanya adalah para pelaku-pelaku usaha mikro. Mari kita kolaborasi, teman-teman dari dinas juga harus mendukung bersama-sama kita dengan masyarakat. Para camat, para lurah, ini menjadi perhatian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, marilah kita lanjutkan dengan sambutan oleh Bapak Ahmad Hussein selaku CEO Rumah Pemberdayaan Masyarakat. Kepada Ahmad Hussein, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Tia. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Tangerang Selatan Mustafa. Alhamdulillah sudah berkenan ngasih sambutan. Yang saya hormati narasumber Muhammad Rizky dari komunitas lawyer Muslim, dan Pak Budi Kusworo, relawan RPM. Juga teman-teman panitia yang sudah hadir, beberapa anggota, dan ini ada yang hadir juga tadi yang seperti disebutkan Pak Dewan, ada Kube Pisangan, karena hari ini memang jamnya ngaji Pak Dewan. Sore ini kebetulan jamnya ngumpul. Mantap. Jadi sekalian aja mereka. Ya, baik. Tadi udah dikasih sambutan sama Pak Arif. Saya sebenarnya bukan narasumber hukum ya, tapi kenapa tema terkait dengan pinjol ini sebenarnya temanya bukan pinjol doang, nir dan online maupun offline. Bagaimana cara menghadapi mereka ketika depor datang setiap ke rumah kita, bagaimana cara menghadapinya? Nah, kita hadirkan di sisi orang yang memang setiap hari bergelut dengan dunia hukum, ya, Pak Muhammad Rizky. Yang kedua, yang pernah kami kasus seperti ini, ya, kebetulan yang tadi disebut katanya kakak kelasnya Pak Dewan nih, betul memang dia alumni UIN. Nah, dari saya nanti belakangan, nanti teman-teman bagaimana sih kalau RPM ketika ada masalah kayak gini, solusi RPM apa yang dilakukan, nanti pas tanya jawab aja ya, lebih seru. Bagaimana RPM memberikan solusi terkait hal-hal tersebut, karena memang memfasilitasi itu ada beberapa agenda yang saat ini memang disiapkan untuk memfasilitasi teman UMKM yang sekarang terjerat dengan rentenir, baik itu rentenir offline maupun online. Saya angkat karena nanti akan diperdalam nanti ketika teman-teman nanti yang dua ini. Yang pertama saya kasih kesempatan dulu Pak Budi kan kurang lebih 15 menit. Kemudian nanti dari Pak Muhammad Rizky 20 menit. Ya. Dari Pak Budi dulu. Pak Budi silahkan sampaikan apa pengalaman di lapangan. Kemudian nanti kalau secara hukum dan lain-lain dengarkan tentunya pakarnya ya. Karena kita hadirkan itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan bagaimana menghadapi. Ya, silakan yang berikutnya Mbak Satya, saya ambil alih dulu ya. Saya sebagai sebagai moderator lah di sini ya. Saya ambil alih acaranya, nanti ditutup Mbak Fatia lagi. Saya coba ambil jalan diskusi ini. Sementara 15 menit saya kasih waktu untuk Pak Budi. Silakan Pak Budi. Ya, terima kasih Pak Sen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, sore hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu
di dalam forum yang istimewa ini, Zoom RPM. Ini kajian rutin yang insya Allah akan dilakukan oleh RPM. Sebelumnya saya ucapkan pada Mustafa, ya, ketemu terakhir kapan ya? Udahlah, jangan disebut-sebut, nanti kalau saya sebut ketemu di tuanya. Iya. Udah lama ketemu di sini. Iya, Mustafa, terima kasih ya di sini. Tak terduga ya kita ketemu. Kemudian terima kasih juga untuk Pak Husen yang udah berikan tempat saya, Pak Husen selaku CEO RPM, dan Mas Arief GM RPM juga, dan Muhammad yang saya hormati juga. Jadi langsung aja ya, ini waktu 15 menit sebenarnya juga kurang cukup kalau pengalaman saya. Jadi cerita beberapa waktu yang lalu ya, sekitar 3 tahun yang lalu lah, ini cerita saya gitu ya, terjebak usaha saya yang tadinya punya 150 orang ya. Kalau saya ceritakan itu ada 150 cabang dari Aceh sampai Papua. Ada tuh. 150 itu besar. Terus kemudian saya juga terlena akhirnya itu ya nyentuh-nyentuh itulah. Nyentuh-nyentuh pinjaman. Pinjaman itu kredit dan kartu kredit dan KTA itu ini ya. Kreditan Pak Agunan. Jadi kredit yang memang kita ajukan Pak Agunan gitu. Seiring waktu berjalan memang usaha yang saya kelola tuh kelihatannya berjalan. Jadi 150 cabang terus ada gitu ya, sampai 150. Dan sampai akhirnya saya sampai pada titik akhirnya disentil tuh. Ya, ditampol lah gitu. Akhirnya rontok tuh satu-satu usahanya. Dari 10 tuh satu habis gitu ya. Tidak ada yang tersisa. Terakhir tersisa itu yang di Palembang pun dua Palembang. Habis itu nggak ada lagi. Sekarang sudah tidak ada dan saya sudah berganti usaha. Dan ketika usaha jatuh mulai datangan tuh debt collector yang dulu uangnya saya pinjam itu ya, debt collector berdatangan. Gitu. Datangnya itu kenal waktu ya, nelpon, SMS gitu ya. Nelponnya juga nggak sopan, tidak baik. Nelponnya ya bentak-bentak gitu ya, ngata-ngatain lah gitu ya, brengsek gitu kan, bangsat dan sebagainya gitu ya. Seperti itu. Intinya saya tertekan Coba dipanggil Pak Budi, Pak Budi. Oh. Sepertinya Pak Budi sedang terputus oleh sinyal. Tiga debt collector datang ya, setelah datang pergi datang lagi, pergi datang lagi. Pernah ditunjuk-tunjuk gini, baik kamu bayar nggak utang kamu? Itu nggak di depan umum, ditunjuk-tunjuk saya, bikin malu gitu. Karena saya tahu memang kerjaan debt collector ya begitu. Pertama bikin malu gitu ya. Terus kemudian kita tertekan. Ketika kita sudah malu, maka kita psikis dan mental mau nggak mau harus bayar itu. Gitu. Ya, sebelumnya masih Bapak Ibu Jelas, Pak. Jelas ya. Lanjut ya. Lanjut. Oh, banyak banget yang datang gitu ya.
itu kalau hutang saya itu bukan ratusan lagi ya, sudah capai miliaran. Akhirnya saya jual, ada 3 rumah yang saya lepas, mobil saya lepas untuk membayar hutang-hutang. Tapi uniknya gini ya Bapak Ibu, hutang itu ya kalau bisa kita legal bicara ke bank gitu. Terus kemudian yang pinjol yang legal ya, itu bisa dinegosiasi. Bunga dan denda itu bisa hilang. Gitu. Bunga bisa hilang. Nanti mungkin Pak Muhammad bisa memaparkan bunga denda hilang itu setelah berapa lama. Tapi setelah yang saya tahu setelah 6 bulan atau sampai 1 tahun tidak saya bayar, maka bunga dan denda hilang. Gitu. Semua hutang-hutang saya restruktur gitu ya. Saya negosiasi. Jadi bunga dan denda, ada yang hutang totalnya 20 juta cuma saya bayar 7 juta dan itu real, lunas. Dan saya dapat surat keterangan lunasnya. Hutang yang 10 jutaan saya bayar cuma 6,5 juta dan itu real. Gitu. Ada lagi yang sekitar, ada yang di bawah 10 juta lah ya. Yang saya bayar, pokoknya aja saya bayar. Gitu. Bunga dan denda nggak saya bayar. Ini kan yang terjadi ketika pinjol ilegal itu, ya yang tidak terdaftar di OJK itu, ketika tidak kita bisa membayar maka akan menggulung-gulung terus bunga dan dendanya. Gitu. Nah kalau kita nggak. Apalagi Pak Budi. Pak Budi lenyap lagi Pak Budi. Ya. Pak Budi ya, keluar masuk. putus ya? Putus. Ya sekarang udah ya? Ya udah nyambung. Ya sip. Ya jadi jangan takut ya Bapak Ibu, ketika kita sudah terlanjur gitu ya, terlanjur kita tobat gitu, kita negosiasi, bunga dan denda kita minta hilangkan. Jangan bayar dan dendanya, kita tetap komitmen bayar hutang, karena hutang itu tetap harus dibayar kemanapun juga, itu harus tetap dibayar. Itu jangan ngemplang, jangan lari dari kenyataan gitu ya. Kita tetap menego ke mereka, ke kolektor gitu ya, tetap akan saya bayar. Terus kemudian jangan sampai 1 kali pun nitip uang bayaran ke kolektor gitu ya. Itu belum tentu nanti akan disetorkan gitu ya. Kalau mau bayar langsung ke lembaganya, jangan ke kolektornya. Banyak yang nitip ke kolektor, akhirnya kolektor yang nakal gitu. Ini saya titip saya, titip di saya ternyata lepas, nggak disetor ke lembaganya. Datangin ke lembaganya, bilang saya belum mampu, tetap utang kan saya bayar gitu. Tapi bunga dan denda tolong dihilang gitu. Saya akan pokoknya gitu. Syukur-syukur pokoknya itu bisa dinego lagi gitu, sampai 50%-nya. Itu pengalaman saya, bisa menego pokok 50% saya bayar gitu. Alhamdulillah gitu. Tapi kalau kita takut gitu ya terus dikejar gitu. Jadi kolektor tuh senangnya kalau kita takut. Ya kalau kita berani ya udah begitu. Ini saya dapat cerita langsung ya dari kolektor yang memang biasa kan bayar Ambon ya, kolektor ya. Pernah gitu. Jadi setelah udah baikan nih ceritanya gitu yang kolektor. Lalu datang tuh ke rumah pagi-pagi. Bu, ini Bu, gue mau cerita nih. Kemarin gue habis diaduin balik sama nasabah, dia bilang. Emang kenapa lu bang? Ya, ceritanya gue nagih, gue teriak depan rumahnya, gue panjat itu ininya, pagernya gitu ya. Teriak-teriak semua tetangganya kedengeran. Gitu. Dia nggak terima, gitu. Gue diaduin balik. Repot gue gitu kan. Dia bilang begitu. Bisa diaduin balik, gitu. Ya, cuma Pak mau saya nanti ada pasal perbuatan tidak menyenangkan. Jadi secara hukum itu kolektor boleh menagih ke kita yang punya hutang, tidak boleh menagih ke bapak, ke ibu, ke kakak, ke adik atau siapapun juga gitu ya. Hanya boleh nagih ke kita, tidak boleh nagih ke orang lain, nggak boleh. Jadi pernah saya lagi di Pamulang sini ya, terus rumah mertua saya di Kulir, dapat telepon, Mas Budi ini ada kolektor nih, datang dari kolektor nih, 2 orang nih, galak banget nih gitu kan. Ya coba mana mas,
sama kan mertua. Sini. Gitu. Saya bicara sama debt collectornya. Lu ngapain nagih mertua gue? Yang lu tagih tuh, Bapak punya utang, Pak, Bapak harus bayar. Tapi bukan begitu caranya. Yang lu tagih tuh gue, bukan ibu. Ya. Udah besok lu ketemu sama gue. Iya Pak, baik Pak. Nah sekitar satu dua hari kemudian lah saya ketemu sama mereka di hari yang saya tentukan jam berapa. Itu debt collectornya sampai sungkem-sungkem ke saya. Gitu. Manggil saya abang. Maaf ya Bang Budi. Gitu. Ada manggil bapak, manggil abang, kedua orang. Gitu. Orang Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau nggak Ambon, Nusa Tenggara Timur. Begitu ya. Sopan akhirnya. Itu kita gertak, takut. Gitu. Tapi kalau dia gertak takut, makin berani. Gitu. Jadi jangan takut gitu. Kalau misalnya tetap berani, bilang saya rekam. Tapi kalau misalnya ditelepon, ya terus kemudian dia ngancem-ngancem, kan ada fitur rekamnya. Bapak Ibu di Android ada fitur rekamnya nggak kalau telepon? Ada rekamnya nggak? Pernah nggak kalau nerima telepon tuh ada fitur rekamnya? Ada nggak? Bisa ya ada rekamnya tuh. Kalau ngancem, bisa. Ada rekam ke OJK nih, bisa. Gitu. Bisa direkam. Gitu. Jadi mentang kita jangan mentang-mentang kita posisinya di bawah, dia berani ngatain kita brengsek gitu kan, bangsat kayak gitu, nggak bisa. Jadi kalau posisinya di bawah, harga diri kita tetap ada, tapi bukan begitu gitu ya. Jadi jangan takut kalau misalkan hutang yang sudah terlanjur dipinjam oleh pinjol terus didatengin debt collector, jangan takut, hadapi, jangan menghindar gitu ya. Kalau misalkan menghindar pun sementara ya, tapi tetap nanti akhirat harus dihadapi, bayar, nggak boleh, karena hutang itu tetap harus dibayar. Nanti kalau kita di akhirat nggak bayar hutang, di akhirat kita dibangunkan statusnya sebagai ya gitu, tetap hutang harus dibayar. Pernah juga saya ganti nomor HP, pernah gitu ya, karena terus diteror terus ganti nomor gitu ya, supaya nggak bisa dihubungin gitu. Nanti saya akan kembali ke sana, saya yang nyamperin gitu, gitu. Jadi kalau misalkan yang sudah punya utang terus kemudian ditanggung debt collector, jangan takut, tapi terus kemudian itu adalah tugas mereka yang memang menagih ke kita, tapi kita jangan menghindar. Banyak memang akhirnya ya cuma sekedar ngopi-ngopi aja gitu, ngopi ngeteh ngobrol-ngobrol pergi, ngopi ngeteh ngobrol pergi gitu ya. Jadi setelah saya taklukkan ya ngobrol-ngobrol akhirnya gitu, oh ya Bapak tahu, saya tahu Bapak belum punya uang ya gitu, nanti saya tunggu ya Pak gitu. Pamit, setelah ngopi setelah saya kasih uang lah 10.000 15.000 buat bensin kayak gitu, karena mereka pakai motor gitu. Jadi gitu ya Bapak, jangan takut kalau kita sudah terlanjur. Yang pertama kita lakukan adalah tobat, jangan sampai gali lubang tutup lubang lagi, karena ketika kita membuka baru maka akan terus tidak terselesaikan tuh lingkaran setan, bulat aja terus itu tuh. Jadi harus mampu dan mau tidak akan pinjam lagi, kali pinjam lagi nggak akan selesai kayak gitu. Jadi beberapa yang lain juga ada tuh yang konsultasi saya, mahasiswa umur 22 tahun pinjem di 6 pinjol, hutang aslinya pokoknya 12. Saya tanya bunga denda berapa totalnya, udah jadi 25 juta gitu. Gampang banget sekarang pinjam mahasiswa gitu ya, umur 22 tahun udah punya hutang sampai 25 juta kayak gitu, karena saking mudahnya aplikasi itu gitu ya. Jadi kalau emang nggak berkahnya apa? Kita membayar suatu kepastian dengan ketidakpastian gitu. Kita kan punya usaha, kita kan kadang dapat banyak gitu ya.
Kalau jualan es hujan terus kayak gini pasti dapatnya dikit kan. Itu kan nggak pasti. Sementara bayar pinjol itu harus pasti. Ya, kan membayar kepastian dengan ketidakpastian. Gitu. Jadi kalau usaha ya sudah jalanin saja tanpa pinjol-pinjol yang macam kayak gitu. Udah lah kayak gitu ya. Alhamdulillah saya udah nggak pernah bersentuhan dengan mereka lagi. Tapi kalau ada yang mau berkonsultasi ya kan, karena saya sudah pengalaman menegosiasi hutang-hutang saya yang bunga dan bisa hilang. Itu yang legal ya, nggak tahu kalau yang ilegal itu lebih parah lagi. Nanti mungkin di sesinya Pak Muhammad bisa kita bahas yang ilegal itu kayak gimana. Sekian Pak Husen dari saya pemaparannya. Ya, terima kasih Pak. Nah, kali lagi setelah semuanya ngasih materinya atau pengalamannya diceritakan. Tadi kalau mau diceritakan panjang, nggak bisa dengan menit ya, bisa berjam-jam. Ngomong-ngomong sebelum loncat ke pemateri, berapa Pak? Berapa lubang Pak Budi? Saya? Ya lebih dari 10 lah. 10, Masya Allah. Takluk semua itu 10 semua. Alhamdulillah takluk, Bos. Biasanya kalau kita berani takluk semua tuh kan. Tapi jual aset, jual aset. Iya, baik teman-teman, nanti lebih menarik kita akan kupas ilmunya sebenarnya secara hukum bagaimana sih menghadapi mereka itu, pinjolkah, menghadapi mereka itu bisa rentenir pinjol, rentenir yang offline, yang tiap hari berkeliaran, atau yang saya sebut dengan lembaga yang lainnya yang kalau dari sisi proses penagihannya terlalu memaksa. Baik, kita kasih waktu berikutnya kepada Pak Muhammad Rizky ya. Saya megang profilnya, cerita sendiri ya. Cuma kenapa beliau ini kami undang di acara ini? Karena saya pertama berteman dengan beliau. Saya berteman di Facebook. Jadi saya memang banyak teman-teman yang orang yang aktif di dunia pergerakan, di dunia sosial, dan itulah medsos. Jadi medsos bukan sekedar pertemanan biasa, bukan sekedar apalagi cuman pengen lihat-lihat doang, enggak, tapi ada manfaatnya. Nah, saya sering lihat kan Pak Muhammad Rizky ini di Muslim Lawyer Club-nya, kemudian juga di pergerakan sebagai advokatnya. Saya lihat contoh ada kasus dulu di mana ya, kalau nggak salah di Tangerang, di Karawaci dulu. Saya lihat beliau ini terjun langsung ke Karawaci. Beliau ini orang Jawa Barat, bukan orang Banten lah, orang Jawa Barat yang pada saat itu kalau ada kasus dengan SARA ya. Nah, baik, hari ini saya kasih waktu untuk Pak Muhammad Rizky kurang lebih 20 untuk berbagi kepada kita semuanya. Tafadhol Pak Muhammad. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji yang berlimpah. Enggak, Pak, kedengeran teman? Kecil suaranya, Pak. Suara kecil suaranya. Samar, Pak. Baik, alhamdulillah. Bagaimana kita yang tak terhingga sampai dengan kita bisa berkumpul pada saat yang Allah penuh keberkahan, penuh kebaikan, penuh kebermanfaatan, apalagi ini waktu yang mustajab itu yang disampaikan oleh Pak Wakil. Udah hari Jumat berkah, udah asyar juga, dan juga memang ini lagi hujan, kebetulan di sini hujan lumayan gede. Berkah. Ya. Salam. Selawat tetap terkecuali bahkan ke panglima perang kita, ke Nabi akhir zaman, manusia terbaik, Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya,
disampaikan kepada umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumul akhir kita bisa mendapatkan syafaat. Ya, saya perkenalkan diri, barangkali mungkin terkait suara sudah oke ya. Masih kurang kencang kayaknya. Di sini ada 43 orang yang masuk ya. Di dalamnya ada lebih dari 43, ada 22 orang grup, satu titik. Jadi kurang lebih ada 65 lah, 65 orang. Ya, alhamdulillah, insyaallah. Ya, belum ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Rizky Abdullah, lahir asli dari Cianjur. Kantor kami ada di Jakarta, cabang ada di Cianjur, dan walaupun kantor kami ada di Jakarta ataupun Cianjur, insya Allah bisa mengadvokasi tanpa ada batasan wilayah, ya, karena memang notabene profesi advokat bekerja dimanapun berada, baik itu wilayah Nusantara secara keseluruhan maupun luar negeri. Insya Allah. Saya karena di sini ialah kantor hukum yang berbasis para pengacara Muslim, termasuk saya pun mendirikan Muhammad Law Firm. Jadi, insya Allah saya dilantik ataupun jadi acara baru tahun 2018. Ya, sejak 2018 saya dilantik. Organisasi pengacara saya ada di KAI. Pengacara kebetulan saya ialah ex-bank. Saya bekerja di beberapa bank, beberapa leasing, beberapa koperasi sejak tahun 2007 sampai dengan kurang lebih tahun 2014. 7 tahunan. Jadi insya Allah perihal bicara masalah dunia riba, saya pernah di korban, saya juga pernah jadi tersangka pada akhirnya pelaku. Saya pernah narik unit, saya juga pernah di unit, saya pernah melakukan penagihan ke customer, ke nasabah, ke debitur. Saya pun pernah mengalami ditagih. Ini proses kehidupan. Namun semenjak kami dilantik menjadi advokat, kami punya salah satu tujuan kami ialah untuk memberantas riba. Notabene sebetulnya ini PR cukup besar buat kita, karena riba ini ibaratnya ialah sudah menjadi penyakit masyarakat. Jadi selama 7 tahun kami bekerja di dunia riba, alhamdulillah sekarang kami punya ajang untuk memberantas itu. Saya beranggapan bahwasanya selama 7 tahun dulu saya bekerja di dunia ribawi sebagai pelaku, sebagai korban, akhirnya banyak orang-orang, banyak nyakitin nasabah, debitur, banyak melakukan penarikan-penarikan yang secara nurani, hukum positif, apalagi hukum syariat, ini tidak boleh. Namun dulu kami lakukan itu. Dan alhamdulillah dengan sekarang cukup lumayan banyak masyarakat yang kami advokasi terkait bicara masalah perbankan ataupun dan sejenisnya. Dan untuk perihal pemberantasan riba kita tidak menggunakan tarif. Ya. Jadi memang ini menjadi salah satu jalan dakwah untuk bisa berkontribusi. Ya, hitung-hitung ibaratnya menebus dosa saya selama 7 tahun lalu ya, ketika saya jadi seorang pegawai besar. Nah, jadi itu sekilas terkait profesi saya. Saat ini kantor kami punya 8 di Muslim Lawyers Club ataupun di Muhammad Law Firm. Itu kita punya 8 anggota, dalam artian 8 yang mudah-mudahan bisa membantu masyarakat secara maksimal, bukan hanya di sekedar bicara masalah pinjol, perbankan, dan lain-lain terkait kasus-kasus pada umumnya. Alhamdulillah. Lalu bicara masalah, ya, kita mulai masuk ke materi, bahwasanya ada riba, ada utang piutang. Ini jelas berbeda menurut
Kalau masalah utang piutang ialah uang yang murni kita pakai. Riba itu ada bunga, ada denda, ada dan lainnya. Nah, yang terjadi di masyarakat, salah satu penyakit yang memang sekarang setelah ada pinjol, ini penyakitnya makin banyak, makin besar, yang pada akhirnya ini menjadi PR kita semua. Masalah riba ini juga terbagi lagi pada akhirnya. Ada bicara masalah riba terkait adanya jaminan, riba terkait adanya jaminan. Apa itu? Contoh misalkan pinjaman tanpa jaminan, ada yang seperti tadi KTA, kredit tanpa anjuran, ada pinjol, ada kartu kredit, ya, dan sejenisnya. Adapun pinjaman-pinjaman riba yang terkait ada jaminannya, yaitu misalkan KPR, leasing, dan pinjaman-pinjaman yang notabene itu ialah adanya anggunan atau adanya jaminan dari debitur kepada kreditur. Namun riba itu ternyata sekarang ini terbagi lagi. Ada bicara masalah riba online dan riba offline. Riba offline kita sudah sama-sama sudah tahu ya. Riba offline kita bicara masalah ada rentenir. Apakah rentenirnya secara lembaga kelembagaan yang ada asuransi, perbankan, konvensional dan lain-lain. Ada pula yang rentenir bersifat pribadi, ya, perorangan. Itu ada dan itu lebih biasanya. Juga memang yang bicara masalah riba online yaitu pinjol. Nah, di sini coba saya akan fokus bicara masalah. Karena kalau satu-satu per setiap jenis pinjaman, setiap satu jenis pinjaman aja bisa memakan waktu 3 jam rata-rata biasa saya. Dan itu selesai. Makanya saya dikasih waktu 20 menit, jadi hanya bisa menyampaikan gambarannya dulu saja secara besar. Kalau mana teman-teman ada yang belum puas, boleh nanti bisa ada dimaksimalkan session tanya jawabnya, dan atau bisa follow saya kebetulan dakwah di dunia dakwah keadilan ini kita memaksimalkan juga online, ada Facebook, ada YouTube, tinggal di searching saja Advokat Muhammad. Nah, jadi bicara masalah pinjol, ini pinjol biasa ya, yang mana pada akhirnya pinjol ini menjerat daripada masyarakat menengah ke bawah rata-rata. Dan dari pinjol ini luar biasa. Saya punya banyak banget klien yang terkait pinjol, yang berkonsultasi dan lain-lain. Sekedar ada yang sampai kabur dari rumah, dari kampungnya. Dikarenakan apa? Dikarenakan pada akhirnya si itu atau si korban yang melakukan pinjaman online itu dia banyak tekanan, dia malu dengan tetangganya, dengan keluarga, akhirnya dia harus meninggal. Sekarang nggak tahu kemana posisinya. Lalu ada juga yang sampai dengan bercerai, itu banyak banget. Ada juga yang sampai dengan dikeluarkan dari perusahaannya. Apa? Karena kan pinjol ini melakukan penagihan ke semua kontak yang ada di nomor HP. Salah satunya imbas ke rekan-rekan kerja. Banyak pabrik yang dipecat gara-gara ada si kolektor pinjol yang nagih ke atasannya gitu loh. Ada yang banyak dipecat. Lalu ada yang sampai dengan bunuh diri. Ya. Mungkin teman-teman tahu sempat viral beberapa waktu kemarin di daerah Jawa ada ibu rumah yang sampai dengan bunuh diri gara-gara pinjol. Ya. Dan ini bukan satu dua, bukan hanya terekspos yang ada di media luar sana, banyak. Bahkan yang paling parah, saya menjadi saksi langsung ada yang sampai dengan murtad gara-gara pinjol. Dan ini luar biasa, ini menjadi PR kita semua, karena kita memang diamanahkan oleh Allah menjadi khalifah untuk alam, ya berarti berkontribusi bila mana ada kezaliman di luar sana. Nah, ini yang menjadi kasih kami serius memerangi riba secara keseluruhan.
Nah, itu efek-efek pinjol. Lalu bagaimana cara daripada menanggulangi atau menyelesaikan pinjol itu sendiri? Saya akan beri garis besarnya saja, tapi saya pernah bikin video lengkap, itu kurang lebih ada 15 menit lebih, terkait penyelesaian. Kembali lagi, searching di YouTube, complete, di sana detail, step by step penyelesaian pinjol, di penyelesaian pinjol di channel Alfuthat Muhammad. Ini saya banyak iklan ya, sorry. Dan kembali, bicara masalah pinjol, karena pinjol ini yang pertama, yang teman-teman atau ibu-ibu yang harus diketahui, yang namanya pinjol, utang piutang, ini bicara masalah ya. Bukan pidana. Kalau pidana, ini pasti akan dipenjara, pasti akan hukum apa, hukum itu. Enggak. Bicara masalah utang piutang, ini jatuhnya ke perdata. Jadi mereka atau ibu-ibu yang sekarang punya utang ke pinjol, punya rentenir, utang ke perbankan, ke koperasi atau apapun, harus diingatkan dan harus diketahui bahwasanya utang itu ialah perdata. Jadi kalau misalkan ada yang ngancam dari kreditur, wah itu bayar utangnya, kalau misalkan nggak bayar nanti kena penjara, saya lapor polisi, bla bla bla, bohong. Ya. Karena bicara masalah utang piutang itu nggak bisa diproses secara hukum pidana. Yang pertama. Yang kedua, di awal saya sampaikan, adanya perbedaan antara utang piutang dan riba. Kalau misalkan ibu-ibu pinjam 2 juta, terus muncul 4 juta, terus berapa yang harus kita bayar? Saran saya secara tegas, yang menjadi kewajiban kita itu ialah membayar sesuai dengan berapa yang, yaitu 2 juta rupiah. Lalu 2 jutanya untuk bunga, untuk denda dan lain-lain, ya jangan dibayar. Dan kalaupun tidak dibayar, ini akan terjadi apapun, tidak akan dituntut di dunia, maupun insya Allah tidak akan dituntut di akhirat. Kenapa? Karena itu riba. Jadi yang namanya riba tidak boleh dibayar. Cukup kita mencari kebohongan, itu membayar daripada senilai yang kita makan. Jangan lebih, jangan kurang. Begitu. Itu selain bisa bicara masalah pinjol kembali atau meminjam riba yang lain, selain ini perdata juga harus dipilah ini apa, mana utang mana ribanya. Lalu selanjutnya kita bicara masalah hukum terkait hukum agama sedikit, walaupun saya bukan besar, saya tentunya belum menyampaikan hal ini. Riba ini mungkin ibu-ibu sudah tahu ya, RPM sudah menyampaikan bahwasanya riba ini ialah salah satu dosa yang paling besar, dosa yang memang harus dihindari oleh masyarakat Muslim dan juga masyarakat non-Muslim pada akhirnya. Karena yang bicara masalah riba, semua agama ini melarang. Misalkan dibicara Islam, riba ini ibarat kita menantang perang kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan bayangkan, apakah kita memungkinkan untuk menang ketika Allah dan Rasul-Nya? Dan dosa yang paling rendah itu ialah dosa yang seakan-akan berguna dengan ibu kandung sendiri. Dan masih banyak lagi keterangan-keterangan Al-Quran, hadis yang menyarankan dan menegaskan bahwasanya riba ini ialah dosa besar. Jadi teman-teman harus pahami, kita harus ya dengan landasan iman. Ya. Kita hijrah itu ya landasan pengen jadi orang yang lebih baik lagi, yang Allah ridho. Lalu setelah itu bicara masalah pinjol kembali, saya coba untuk lebih mengklasifikasi pinjol ya, karena kalau kesana kemari bahas pinjol, bahas kartu kredit, bahas APR, bahas rentenir, ini jadi nanti berantakan. Kita fokus di pinjol. Kasus yang lain nanti coba kita bedah di susun lain. Nah, nanti bicara masalah pinjol kembali. Tadi bicara masalah perdata, lalu selanjutnya juga ialah bicara masalah mana utang, mana riba. Nah, konsekuensi bagi peminjam online ini ialah database kontak nomornya
itu akan di-share oleh gerombolan-gerombolan pinjol ini. Nah, apakah itu bisa dicegah atau tidak? Tidak bisa. Tentunya ini harus terima kita pada akhirnya, harus berlapang dada konsekuensi kita. Karena kita sudah pinjam ke pinjol, maka ketika nunggak, nomor HP kita disebarkan. Gitu. Nah, itu nggak boleh. Itu kan pidana. Itu kan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para penagih pada umumnya. Pada pinjol legal ataupun pinjol ilegal ini sama saja. Sama-sama dosa, sama-sama kurang ajar. Ya jangan dua-duanya pada akhirnya. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika nomor kita di-share kepada pihak dan lain-lain? Lalu kalau bisa ganti nomor atau blokir si pinjolnya. Supaya apa? Kenapa saya bilang gitu? Teman-teman mungkin dengar tadi efek pinjol yang seperti dengan murtad ataupun bunuh diri. Karena apa? Karena mereka dari segi dari segi psikis itu mereka tenang. Karena cara menagih pinjol kan luar biasa. Bahasa binatang keluar, bahasa lagi kepada perempuan biasanya, ya udah lu jual diri aja bla 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 untuk bayar utang gitu ya. Sampai dengan bahasa-bahasa itu keluar. Bagi tahan mental yang tidak tahan secara psikis, pada akhirnya mereka kalah. Ketika mereka kalah, mereka bisa kabur, bisa murtad, bisa bunuh diri pula gitu ya. Ini yang memang bagaimana cara kita untuk bisa menjaga mental kita, psikis kita? Nah, caranya blokir mereka supaya tidak menghubungi kita lagi, gitu ya. Lalu ganti nomor, tapi kan kita masih punya utang ke dia. Catat sebelum kita blokir nomor mereka, sebelum kita ganti nomor, catat nomor rekening daripada pinjol itu. Misalkan nomor rekening, ya oke kita catat. Lalu utang kita berapa? 2 juta. Pokoknya, ya tanpa bunga, tanpa denda, kita catat. Bila mana kita sudah ada uang, kita kirim ke rekening itu, ya sampai dengan semuanya selesai. Tapi kan Pak, saya takut nanti ada yang terus datang debt collector dan lain-lain bla bla bla. Insya Allah, saya jamin debt collector itu enggak ada yang berani ke rumah. Ya. Karena apa? Rata-rata itu aneh, pinjol ini hanya berani buat ngomong saja. Nggak ada tuh pinjol yang memang melakukan penagihan sampai dengan ke rumah. Orang Batak, orang Ambon datang menagih uang pinjaman 2 juta, gitu ya. Itu jarang, apalagi pinjol ilegal. Mereka hanya berani by phone saja. Dengan kata-kata kasar. Tujuan mereka seperti itu apa? Untuk meruntuhkan mental kita. Semakin kita takut, ya, semakin kita lemah, maka mereka akan semakin semangat nih buat ngehajar kita, membentak kita, mengancam kita, memeras kita. Jadi ketika kita berhadapan, kita harus tahan mental, jangan takut, jangan salah ngomong, gitu ya. Mereka tegas, kita harus lebih tegas, gitu ya. Mereka lembut, kita harus lebih lembut. Tapi ya jarang juga ada penagih pinjol yang lembut, gitu. Nah, mungkin teman-teman juga di televisi kemarin kebetulan ada penggerbekan polisi di 2 kantor pinjol, yang mana satu ruangan itu komputer, anak muda, tukang tagih, ada juga orang tua, yang mana di sana satu ruangan itu ialah berfungsi buat nelponin debitur, yaitu kerjaan mereka. Bahkan yang terakhir, sampai dengan ketika sudah ada penggerbekan polisi, ada digerebek yang terbaru, yang digerebek di orang perempuan yang digerebek lagi nelponin nasabah dengan kata-kata kasar, digerebek pula itu. Gitu. Pada faktanya mereka hanya berikon saja. Tapi nanti takut ini, takut itu. Nggak ada yang harus ditakuti. Selama kita punya niat baik, selama kita mau hijrah menjadi lebih baik, ayo, yang secara perlahan. Karena saya jamin, ya, orang yang berutang atau orang yang bergelut di dunia riba, itu tidak ada ketenangan dalam hati. Itu debitur. Makanya,
salah satu cara terbaik ideal kita untuk meninggalkan itu semua. Tapi berat Pak, tapi banyak cicilan yang harus kita tunaikan dan niatkan dulu saja, kuatkan tekad, lalu bismillah. Gitu. Insya Allah step by step-nya Allah mudahkan, Allah tunjukkan itu. Lalu apalagi soal terkait pinjol? Insya Allah. Garis besar bicara masalah pinjol itu yang pertama ya, kita bayar pokoknya saja tanpa bunga, tanpa denda. Itu kir nomor pinjol atau kita ganti nomor. Selanjutnya, ketiga, catat utang kita berapa dan juga catat nomor rekening mereka. Buat nanti ketika kita sudah ada rezeki, kita transfer tuh ke nomor rekening mereka secara perlahan sesuai dengan kemampuan kita. Yang terakhir, ya, jadikan itu ialah pinjaman riba kita yang terakhir. Jangan mau ada lagi gali lubang tutup lubang. Itu bukan solusi. Kan rata-rata banyak banget di luar sana. Saya punya utang pinjol ke A. Lalu saya dari pinjol B untuk menutupi pinjol A. Lalu dari pinjol B kita pinjam utang ke pinjol C. Tutup lagi. Seperti ya. Ujung-ujungnya kita stres, ujung-ujungnya kita pengen bunuh diri pada akhirnya, pesimis. Itu kebanyakan yang terjadi di tengah masyarakat. Jadi perlu ada edukasi yang banyak, yang luas. Namun qadarullah kita akan memang waktu kita terbatas. Paling nanti coba kita akan selanjutnya. Itu dulu mungkin dari saya berpolitik. Assalamualaikum. Baik. Terima kasih Pak Muhammad Rizky tadi sudah memberikan paparan terkait dengan pengalaman beliau bekerja di lembaga juga, ribawi juga, kemudian sekarang sudah ada komunitas atau advokat yang memang lebih fokus pada dengan ngambil brand Muslim ya. Nah, Pak Budi sudah menjelaskan bagaimana pengalamannya dan apa saja yang kita siapkan untuk menghadapi pinjol. Tapi tanya nih sebelum ke teman-teman yang mau nanya, Pak Muhammad, ini kalau binaan RPM ini lebih banyak ngomongin kalau kena rentenir, apa langkah-langkah itu sama dengan ketika berhadapan dengan pinjol. Kalau rekening offline kan mereka datang terus setiap hari. Rentenir offline ini ya bangke tadi yang saya sebut bangke, hari ini nggak datang, besok didatengin lagi, hari ini satu, besok mungkin 2 orang datang. Apakah caranya sama dengan cara menghadapi pinjol? Terus kasus tadi terkait dengan pinjol, kita nggak buat ini dulu, semacam pernyataan bahwa pihak pinjol itu, atau kalau nggak usah ya pinjol setuju bahwa yang dibayarkan kita ini hanya pokoknya saja. Apakah perlu seperti itu buat pernyataan tertulis dari mereka? Itu dulu dari saya sebelum saya lempar nanti kepada peserta yang mau nanya silahkan boleh lewat chat atau langsung. Mungkin pertanyaan saya itu yang pertanyaan kedua, biar langsung 2 aja. Apa ini? Gimana caranya menolak bunga pinjaman di bank? Karena kan biasanya ketika kita bayar tagihan itu sudah dengan bunganya. Ya, itu 2 pertanyaan, Pak Muhammad. Ya, makasih Pak. Jadi memang ada faktanya kalau pinjol ini biasanya hanya yang menjadi korban atau pelaku itu ialah biasanya kalangan menengah ke bawah dan mereka yang memang memahami teknologi. Jarang banget di masyarakat di sana, apalagi ibu-ibu yang sudah agak sepuh dan lain-lain yang tidak pandai tentang masalah teknologi itu terjerat itu. Biasanya pada akhirnya Kosipa ya, ke rentenir perorangan, ke koperasi, itu BMT,
atau mitra dua apa atau dan sejenisnya. Ini padahalnya banyak, dan kebanyakan ibu-ibu ini pinjam ke rentenir itu pengetahuan suaminya. Ya, betul nggak? Ngaku dah. Betul itu. Nah, jadi kebanyakan pada faktanya seperti itu. Lalu gimana cara penyelesaiannya? Kurang lebihnya hampir sama, walaupun ada beberapa yang berbeda. Karena apa? Karena ini ialah online. Sedangkan rentenir ini atau Kosipa ini ialah offline, yang notabene itu ialah apa? Hampir setiap hari ke rumah-rumah warga. Nah, ini juga offline, rentenir perlu dibedakan juga nih. Kadang kan kalau dulu, sekarang biasanya masih ada contoh misalkan mitra duafa yang sistemnya tanggung renteng, ya, itu ada di masyarakat. Tapi yang perorangan. Lalu gimana tuh cara menyelesaikannya? Jadi kurang lebih sama. Yang pertama, kita tetap bayar pokoknya saja. Hanya membayar pokok, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, sesuai dengan yang kita makan. Kita punya utang 2 juta, kita bayar 2 juta. Tapi kita punya utang 2 juta nih, tapi kemarin sudah bayar gopay. Berarti berapa lagi? Ya 1,5 juta lagi. Tapi kan kata orang koperasinya tinggal 2 juta. Gak usah didengar. Itu kan kata mereka. Kita berlandaskan ialah menurut kata kebenaran, ya, menurut hukum positif dan hukum syariat khususnya nih. Tapi kan mereka rugi nanti. Mereka nanti bisa bangkrut, bla bla bla. Ya bagus. Mereka memang harusnya tutup, memang harusnya bangkrut. Gitu. Karena itu penyakit masyarakat. Tapi saya takut kalau misalkan mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, gitu ya. Mereka merampas barang-barang di rumah, mereka melakukan kekerasan secara fisik dan lain-lain, pengancaman bla bla bla. Insya Allah ini negara hukum, ya. Setiap tindak tanduk yang dilakukan oleh orang itu pasti ada konsekuensi hukum. Misalkan mereka sehelai rambut saya, ibu-ibu jatuh gara-gara kelakuan mereka, apakah itu dijambak atau dipukul dan lain-lain, itu pidana, ya, bisa diproses secara hukum. Lalu kan, tapi takut saya misalkan nggak bayar, TV saya ditarik, kulkas saya ditarik, gitu loh. Barang-barang saya, aset-aset saya ditarik, buku nikah ditarik, bla bla bla. Ingat, 1 sendok ataupun 1 garpu saja di dapur diambil oleh mereka tanpa izin kita, tanpa sepengetahuan kita, itu pidana, dan kita bisa proses hukum mereka. Karena bicara masalah tarik menarik aset apapun itu bukan ranah, itu ranah pengadilan kalau kita bicara masalah hukum positif Indonesia. Jadi nggak perlu ditakutkan. Yang penting dibangun saja, sampaikan kepada mereka secara baik, ya, dan didukung oleh keluarga. Kalau bisa sih biasanya kalau ini RPM sudah ada, ya sudah, bangun berjamaah, sampaikan kepada mereka kita mau bayar utang pokoknya saja. Bicara masalah bunga denda kita nggak mau bayar. Nah, tinggal kita ya udah bayar saja pokoknya sesuai dengan kemampuan. Tagihannya misalkan 200.000 per minggu, tapi kita cuma bisa 50.000 per minggu. Ya udah nggak apa-apa, lakukan itu. Gitu. Jadi insya Allah selama niat kita baik, bayar utang kembalikan, bla bla bla, semuanya juga akan baik dan terselesaikan secara perlahan. Tidak perlu takut apapun. Ya, tidak perlu takut apapun. Yang pertama. Yang kedua, bicara masalah apa tadi? Yang kedua. Yang kedua itu kalau ini pertanyaan, gimana cara menolak tagihan bunga pinjaman di bank? Karena kan biasanya ketika kita bayar, tagihan itu sudah dengan bunganya. Ya, pada prinsipnya bicara masalah pengurangan ada pengurangan pokok, ada pengurangan bunga, ada pengurangan denda. Pada prinsipnya hampir di semua bank, baik itu koperasi, bank syariah, bank konvensional, ataupun misalkan jenis pinjamannya kartu kredit, KPR, dan lain-lain, yang namanya bunga itu bisa dihapuskan. Ataupun leasing, misalkan kendaraan bermotor, bunga itu bisa dihapuskan sekian persen, walaupun rata-rata tidak secara keseluruhan. Tapi ada
yang memang bisa 100%, tergantung daripada jenisnya. Contoh misalkan kartu kredit KTA yang notabene pinjaman tahunan itu bisa dihabiskan bunga secara keseluruhan, denda secara keseluruhan. Tapi pokok tetap bisa tidak bisa berkurang sama sekali gitu. Dan bicara masalah pokok, ini rata-rata yang memang kita juga itu kewajiban kita yang nggak bisa berkurang. Yang bisa kita berkurang ataupun hilangkan bicara masalah bunga dan denda. Lalu teknisnya kayak gimana? Nah, ini perlunya ada negosiasi yang cukup alot. Bisa sehari 2 hari kelar. Perlu adanya step by step. Kita ngisi surat, kita datang ke banknya, kita sampaikan niat kita kondisi saat ini seperti ini. Lalu kita pengen melunasi, hanya membayar pokoknya saja, gitu ya, dan lain-lain. Pasti akan ada proses lewat surat menyurat. Terus juga saran saya ketika masih proses negosiasi ini jangan dulu ada pembayaran angsuran berapapun itu sampai dengan proses negosiasi ini di ACC atau di pihak kreditur. Jadi kita tahan dulu nih bayar. Namun yang rata-rata terjadi itu boleh bunga hilang, boleh dengan catatan itu ialah kalau di perbankan besar ya, kalau koperasi skala kecil itu bisa. Itu rata-rata sekalian kita mau ajukan keluhan. Karena tidak bisa digeneralisasikan pada akhirnya ketika proses penyelesaian leasing kendaraan bermotor mobil dengan bicara masalah KPR ataupun bicara masalah kartu kredit, KTA dan lain-lain. Ini persis, ini ada strategi masing-masing di lapangan untuk kita menyelesaikan dan juga beda-beda gitu loh. Contoh antara pinjaman kita punya anggunan di bank dan tanpa anggunan ini kan beda nih. Kalau lihat KTA ini kita menang banyak nih. Karena apa? Karena mereka nggak ada pegang aset kita, gitu loh. Jadi kita mau negosiasi berapapun sampai seperti apapun, pada akhirnya peluang kita ini lebih besar. Beda kalau kita bicara masalah leasing gitu ya, yang notabene BPKB ada di mereka, unitnya ada di kita, dan masuk KPR. Ini prosesnya berbeda, masa negosiasinya, strateginya juga pada akhirnya akan berbeda. Karena apa? Karena mereka juga pegang jaminan. Namun pada prinsipnya, yang namanya bunga, yang namanya denda itu bisa dihapuskan, kecuali denda. Jadi gambaran besarnya kurang lebih seperti itu. Mohon maaf. Terima kasih. Ya, Bangga. Ke moderator selanjutnya, silakan. Pertanyaan. Ya, Posen. Posen. Posen, mana Posen? Oke, teman-teman, ada pertanyaan kah? Silakan. Ada di chat itu Posen. Di kolom chat ada. Baik, ini pertanyaan. Assalamualaikum Pak, kalau di pinjol gitu nggak sama perbankan lain, mereka tuh selalu mengancam nama kita di blacklist, jadi susah untuk mengurus yang berhubungan sama perbankan. Misalnya kredit motor, Pak. Apa tanggapannya? Silakan, ada yang mau nanggapin? Mungkin Pak Budi dengan... Ya, mungkin kalau dari saya justru kalau kita di blacklist oleh perbankan harusnya senang, harusnya bahagia. Gitu.
berharap nama kita baik di perbankan. Karena apa? Karena kan niatnya kita pengen lebih baik, pengen hijrah dari dunia riba, dan itu ialah satu pilihan yang harus kita tempuh. Jadi ketika bank blacklist kita tidak bisa pinjam dan lain-lain, alhamdulillah, puji syukur itu. Karena itu dulu yang harus kita tanamkan. Terkadang gitu ya, orang yang mau hijrah, ini kan biasanya ada ujian-ujian yang datang. Gitu ya. Orang yang baru hijrah dari dunia kerja, dia resign. Bisa jadi ketika setelah dia resign, dia ada tawaran lagi dari bank lain, yang mana notabene dengan tawaran gaji yang berlipat-lipat kali lebih tinggi dan jabatan yang lebih tinggi. Terus ketika misalkan ada yang pengen sebagai debitur, tapi di kemudian, wah saya lagi butuh dana nih, sekian ratus juta, tapi saya bingung ini harus gimana. Tapi ini saya ada peluang, kita punya. Bisa jadi sertifikat kita sekolahin lagi, riba lagi, hancur lagi. Gitu. Nah, makanya salah satu syarat orang pengen hijrah, tutup dulu pintu ribanya, yaitu blacklistkan dulu nama kita. Gitu ya. Alhamdulillah nama saya sudah blacklist di bank. Jadi ketika saya ada niatan, saya lagi mau gimana? Saya mau pinjam ke riba, tapi nggak bisa. Nama saya udah jelek. Alhamdulillah. Yang pada akhirnya insya Allah Allah akan kasih jalan lebih baik, yang lebih indah, yang lebih berkah buat kita semua. Jadi bersyukurlah ibu-ibu ataupun masyarakat yang di blacklist namanya di perbankan. Seperti itu kurang lebih. Enggak berarti ada masukan dari ini. Silakan. Kalau saya menambahkan gitu, gini kali ya Pak Muhammad ya. Kita di blacklist sama manusia daripada di blacklist sama Allah. Kita bakal di blacklist sama Allah. Mau gimana lagi? Bukan jadi hamba Allah lagi kan? Ini kan di manusia. Gitu. Betul Pak, sepakat saya. Betul itu. Ini blacklist daripada manusia ya, daripada di blacklist sama Allah. Betul itu, saya sepakat Pak. Ya. Ada lagi teman-teman? Silakan, masih ada waktu. 2 orang lagi silakan kalau ada yang mau nanya. Di chat lagi tuh Pak Husen. Tia, bacain Tia. Lanjut lagi dari penjelasan tadi untuk pengajuan bebas bunga, sementara kan tidak ada pembayaran lagi untuk beberapa waktu. Kalau seperti itu berarti kena denda. Nah, di bawah barusan ada yang nanya, apakah gadai itu termasuk riba? Ini saya masukkan dari saya. Bicara masalah gadai, ini sudah ada juga aturannya dalam syariat. Gadai dibolehkan dalam Islam dengan catatan-catatan. Gitu ya. Apa catatannya? Ketika kita menggadaikan sebuah barang itu pada akhirnya tidak boleh dimanfaatkan oleh si yang menerima gadaian. Contoh, saya punya mobil nih, saya mau gadai ke si Fulan dengan nilai sekian, atau saya punya tanah, atau saya punya rumah, gitu ya, atau saya punya emas, lalu saya gadaikan. Nah, saya gadai misalkan rumah, saya mau gadaikan rumah ke si Fulan dengan nilai 50 juta. Ya wes, akhirnya si Fulan mau, saya dapat uangnya. Nah, si rumah itu menurut aturan yang saya ketahui, mohon koreksi bila memang saya salah. Jadi rumah itu tidak boleh dimanfaatkan, ya, tidak boleh dipakai, tidak boleh diisi, hanya boleh dirawat saja. Kalau ada genteng bocor, rawat. Tidak boleh dimanfaatkan, gitu loh. Begitupun kendaraan ataupun lain-lain. Makanya rata-rata termasuk emas gitu ya, yang rata-rata diperbolehkan itu ialah berbentuk barang yang tidak bergerak. Namun kenyataan pada masyarakat yang sekarang berjalan kebanyakan itu ialah gadai itu menggadaikan barang itu barangnya justru dimanfaatkan. Mobil, sawah, rumah itu dimanfaatkan gitu loh. Saya punya tuh teman rumah digadain 25 juta selama 2 tahun. Terus rumah itu pada akhirnya kan ditempati oleh yang menerima gadai.
selama 2 itu pada akhirnya 2 tahun itu ada duit, dikembalikan 25 juta, lalu kondisi rumah itu pada akhirnya sudah lebih lecek, sudah lebih bukan, dan yang dirugikan ini pada akhirnya ialah si yang menggadai rumah, yang si punya rumahnya maksudnya kan. Duitnya 25 juta tetap gitu kan, lalu yang si menerima gadainya ya untung banyak tuh, karena uangnya utuh, dia selama 2 tahun pun seakan-akan free tinggal di sana. Jadi di konteks bicara masalah hukum syariat itu dibolehkan, tapi dengan catatan-catatan kurang lebihnya tadi. Tapi memang sangat dianjurkan, apakah lebih baik jual beli dan ya. Karena bicara masalah keberkahan, bicara masalah manfaat dan madorotnya, jual beli itu ialah diperbolehkan. Gadai banyak hal-hal yang memang tidak sesuai dengan syariat. Itu. Jadi yang dibolehkan itu ialah jual beli, dan yang itu ialah riba. Dan orang yang tidak tahu gadai pada praktiknya akan jatuh ke dunia riba. Seperti itu kurang lebih. Ada lagi Tia pertanyaan? Sudah tidak ada lagi pertanyaan ya Pak ya? Nggak ada ya? Nggak ada yang mau bertanya langsung? Teman-teman? Baik, tadi beberapa Pak, hal ya. saya izin Ada tanya, beberapa Pak. pertanyaan. Oh iya. Oh, silakan. Ayo, langsung. Ya. Assalamualaikum, Pak Mustafa. Pak Mustafa, Pak Eh. Muhammad. Assalamualaikum, Pak. Izin tanya. Waalaikumsalam. Ya, izin tanya Pak Assalamualaikum. Muhammad. Ini ada ya, mobil si A dipinjam sama si B. Nah, si B tersebut awalnya pinjam cuma sebentar, tetapi karena mobil itu sama si B dibenerin sampai sekian juta, sampai sekarang belum dibalikin sama si B. Si B minta dibikin dengan perjanjian uang perbaikan mobil itu diganti sama si A. Sampai sekarang mobil yang dipinjam sama si B itu terus dan tidak dibalikin ke si A karena si A belum ada duit untuk menggantikan uang yang sudah dikeluarkan oleh si B untuk memperbaiki mobil. Itu hukumnya apa? Ya, makasih Bu. Jadi yang pertama, yang harus kita ketahui akad awalnya seperti apa antara si A dan si B sampai dengan mobil itu dipinjamkan. Apakah hanya sekedar meminjamkan berapa hari saja? Akadnya pinjam, Pak. Pinjam. Ya, pinjam. Tapi ketika menurut si B, ini kan saya sudah ada servis mobil ini itu. Nah, si B bilang dulu nggak sebelum servis ke si A, ini mobil mau saya servis ya, ininya, atunya. Kalau misalkan si A memperbolehkan, ya itu berarti si A punya kewajiban untuk segera membayar biaya servis itu. Tapi kalau tahu-tahu si B bilang ke si A, bro, mobil ente udah aneh servis ya, kemarin ini totalnya segitu ente bayar. Kalau ente nggak bayar, mobil dianeh dulu. Si A kan kaget, nggak tahu sebelumnya, nggak tahu apa-apa. Nah, apakah memang seperti itu faktanya? Nah, adapun di luar daripada itu, bicara masalah mobil itu, mobil punya siapa? Ya, itu tetap mobil kalau surat-surat atas nama si A, bukti kepemilikannya kuat, yaitu berarti punya si A dong. Apakah kita bisa ambil itu mobil? Sangat-sangat bisa. Mau secara kekeluargaan bisa, ataupun kita mau jerat si B dengan Undang-Undang Hukum Positif Indonesia, itu juga bisa. Apa pasalnya? Dan pasalnya itu ialah salah satunya ialah perampasan mobil atau pencurian atau sejenisnya. Itu kita bisa jerat ke ranah sana. Kalau seandainya si B tetap tidak mau menyerahkan mobil, pun kalau seandainya si B bilang ini kan ada yang harus dibayar biaya servis bla bla bla,
Nah, ini juga biaya jelas, hitung-hitungannya valid, jangan biayanya yang hanya dibuat-buat oleh si B. Nah, syaratnya apa? Misalkan kwitansi resmi dari si bengkel yang sudah pernah servis di sana. Terus di angkanya juga angkanya rasional, tidak dilebih-lebihkan dan lain-lain. Nah, ini harus masuk lebih dalam ke arah sana gitu. Namun pada prinsipnya bila mana si A mau proses hukum si B itu bisa, ya, karena mobilnya ya mobil si A secara fakta ataupun by data. Gitu. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau nanya muncul, nampak. Harus nampak ya Pak. Tunggu sebentar. Lagi di dapur. Silakan Bu. Ya. Gini Pak, tunggu bentar ya Pak. Saya punya kasus. Jadi saya dulu pernah punya usaha ya Pak. Gini aja, nampaknya mana nih Pak? Saya bingung nih nampak. Oh ini. Saya punya usaha, lupa usaha suami saya percetakan. Dulu lumayan maju gitu ya Pak. Nah, setelah ke sini pas udah semuanya itu serba digital gitu kan, usaha kami itu langsung drop turun drastis sehingga kami tutup. Nah, sebelumnya itu kami kan pinjem ya Pak. Pinjem ke sana ke sini gitu kan, karena untuk menutupi operasional perusahaan. Halo? Ya, lanjut Bu. Nah, setelah itu, kami kan pinjem ke beberapa orang untuk menutup operasional perusahaan. Sampai sekarang masih ada. Dan bahkan kami tuh ditagih, pernah kami diancam sekeluarga. Terutama suami saya gitu kan. Kalau suami saya nggak bayar, nanti nggak tahu deh kalau ketemu di jalan begitu. Masih ada sih buktinya gitu. Nah, dia datang ke kami gitu ya, neror suami gitu kan, dengan marah-marah segala macam. Tapi kami hadapi masih dengan kepala dingin gitu ya, karena kami itu masih kewajiban kami gitu. Tapi tadi setelah saya dengar penjelasan Pak Budi bahwa kita nggak boleh takut gitu, ya udah terlanjur. Dan kemarin kami sempat bayar, itu dia nyuruh orang, bukan dia sendiri, akhirnya dia nyuruh orang kepercayaan dia bayar ke dia. Saya ada sih buktinya, saya bayar ke dia, belum semua gitu Pak. Nah, itu gimana ya Pak ya? Karena kami sekarang udah usaha gitu, utang gitu. Jadi kami udah nggak punya usaha. Percetakan udah tutup. Jadi ya kami udah nol gitu. Itu gimana ya? Terakhir dari saya sedikit sebelum saya tutup, izin saya langsung pamit nanti karena memang ada agenda lain. Jadi sekilas pertanyaan dari Ibu, yang pertama harus ditekankan, ini bicara masalah utang piutang ini perdata. Ya. Ibu dan keluarga dan Bapak takut ancaman apapun. Ya. Kalau mereka ngancam, itu justru bisa dipidana dengan ada pasal pengancaman. Gitu loh. Asalkan kita punya bukti, apakah chat WA atau misalkan mereka telepon kita rekam dan lain-lain. Pada akhirnya kembali lagi, utang piutang itu ialah bicara masalah perdata. Jadi bukan pidana. Lalu mereka saat ini ada penagih yang memang orang kepercayaan. Nah, betul. Kita jangan ngasih duit ke orangnya langsung yang bersangkutan, yang mempunyai piutang kepada kita. Ketika mereka nagih mengatasnamakan orang yang mempunyai piutang kepada kita, itu ialah yang pertama mereka harus punya surat kuasa. Nah, kalau ada yang nagih, oh si A nih suruhannya si haji apa, si bapak apa gitu ya. Ya surat kuasanya apa gitu loh. Ada enggak? Kalau surat kuasanya ada, oke, surat kuasanya ada. Nanti ketika kita setiap bayar, ya surat kuasanya itu kita pegang, ya kita jangan pegang, jangan hilang. Terus kalau misalkan kita mau bayar, harus ada tanda bukti. Misalkan kita bikin kwitansi di atas materai yang menyatakan bahwasannya kita membayar atau menitipkan, bahasanya menitipkan uang kepada untuk dibayarkan kepada si bapak gitu yang bersangkutan.
Nah, jadi step by step-nya seperti itu. Tapi memang lebih aman itu ya kita bayar langsung kepada yang punya piutang ke kita. Kan sekarang zaman modern, bisa ditransfer gitu ya, atau bisa kita datang ke rumah, dia langsung yang datang ke rumahnya gitu. Lalu setiap bayar jangan lupa didokumentasikan, dipoto lah setidaknya. Gitu. Jadi, Alhamdulillah sih. Ya, Pak. Jadi kurang lebihnya seperti itu Bu, gitu loh. Oh gitu ya. Dan gini Pak, dan karena kami belum bayar, ngasih jaminan gitu ke mereka, surat tanah kami yang di kampung itu diambil mereka gitu. Total utangnya berapa Bu? Ya? Total utangnya berapa? Total utangnya sekitar 80 juta. Itu pun nggak satu Pak, jadi kami itu yang namanya usaha gitu waktu itu. Jadi ada beberapa orang itu sekitarlah utang kami itu di beberapa orang, 3 orang itu sekitar 300. Nah ini baru selesai, itu belum selesai, baru sedikit-sedikit kami sampaikan gitu kan. Nah jadi selama ini saya ini hidup dalam ketakutan gitu Pak. Jadi kalau dengar suara yang terjadi yang dia suka pakai ke sini, saya takut gitu, trauma gitu. Terus ada orang teriak-teriak, saya trauma gitu. Jadi psikis saya tuh agak terganggu gitu Pak. Ya, makanya ini hal yang wajar, bukan hanya ibu, banyak di luar sana yang punya utang, merasa cemas, tenang dan nah itulah ya, itu konsekuensi yang memang harus kita dapatkan. Tapi kita juga harus evaluasi itu, gimana caranya supaya mental kita kuat, supaya kita tidak takut gitu ya. Dan ibu jangan berpikir bahwasanya seakan-akan ibu ini orang yang paling punya beban masalah yang paling berat. Jangan. Tahu nggak? Saya punya beberapa klien yang sampai dengan utang piutangnya itu puluhan M, Bu. Saya advokasi itu. Salah satu klien saya beberapa yang utangnya sampai dengan 10 M, bayangin. Duit 10 M, saya juga belum lihat tuh. Ya, bahkan ada yang sampai dengan 75 gitu ya. Itu kita advokasi. Tapi mereka bisa, mereka sanggup. Step by step mereka beresin gitu ya. Mereka ngejual aset apa, bla bla gitu. Jadi insya Allah ibu tetap optimis. Ya, nah itu dia. Kami kan sampai rumah pun kami terjual. Kami punya kendaraan terjual gitu kan. Hanya untuk menutupin untuk satu orang itu. Ya. Cukup kok ya. Ya. Sudah ya. Sudah. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya. Ini waktu sudah sampai 10 menit lagi, tapi karena memang di ujung waktu tadi juga Pak Muhammad mau ya, memang nggak puas. Ini bukan tempat konsultasi ya, ini bukan tempat konsultasi. Kalau mau konsultasi kita ada namanya curhat. Waktu curhat itu bisa offline, ada ke kantor, atau memang nanti hubungi panitia. Nanti panitia akan kontaknya, silakan Tia kasih tahu kontaknya. Kalau mau konsultasi untuk hal-hal yang sifatnya kita tidak langsung, ya bukan konsultasi artinya kita sebagai advokat seperti Pak Muhammad, bukan. Kita hanya beberapa pengalaman berdasarkan info dari Pak Budi tadi, misalnya bagaimana yang harus kita siapkan waktu untuk itu gratis ya. Ya, sekali lagi bukan konsultasi hukum seperti Pak Muhammad yang mungkin lebih detail sampai ke lapangan, bisa sampai ke banknya. Kita nggak seperti itu. Seperti tadi ada pertanyaan dari siapa tuh? Kira-kira ngawal nggak sampai ke situ? Nggak. Kita fokus ke pemberdayaannya ya. RPM ini fokus ke pemberdayaannya. Bagaimana ngerubah mindset member, bagaimana bisa menghadapi itu dengan cara-cara dengan Allah dan cara-cara hukum. Tentunya dua hal itu kita pakai. Tapi kita sendiri tidak sampai ke seperti Pak Muhammad lakukan ya. Karena kita fokus pada perubahan mindsetnya aja dari sisi itu. Kalau detailnya kita nggak sampai ngikutin. Saya kira itu teman-teman sudah di-share nomor teleponnya. Pak Muhammad Rizky, Pak Budi Kusworo, terima kasih banyak sudah bergabung, sudah memberikan pengalaman kepada kita semua, info-info bagaimana menghadapi rentenir, bagaimana menghadapi pinjol, termasuk bagaimana menghadapi perbankan yang mungkin
melakukan penagihan secara brutal gitu, melakukan proses. Saya dulu juga kolektor, direktur di salah satu lembaga, tapi juga ikut ngolek karena banyak yang macet. Biasanya begitu ikut turun. Tapi nggak saya ceritakan lah itu. Nah, untuk pekan depan insya Allah kita ada lagi tapi malam Sabtu, acaranya malam Sabtu pada Isya, temanya manusia tanpa hutang, ya, manusia tanpa hutang. Itu judulnya, bagaimana mencari modal tanpa harus ke bank, bagaimana mencari modal tanpa harus minjem ke rentenir, bagaimana mendapatkan mitra usaha dengan cara-cara seperti apa, itu yang nanti akan kita bahas di pekan depan. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung di acara sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi, Pak Muhammad, terima kasih banyak sudah bisa kontribusi di kegiatannya Rumah Pemberdayaan Masyarakat. Kami punya gerakan Kampung Bebas Rentenir, Pak Muhammad. Jadi, alhamdulillah sudah ada 11 kampung. Dan insya Allah kita akan lanjutkan di beberapa kampung di Banten dan Jawa Barat. Kita juga diminta untuk mengembangkan ini ke Jawa Barat termasuk ke DKI. Mudah-mudahan nanti pas di Jawa Barat bisa ketemu di titik-titiknya Pak Muhammad nih. Begitu. Kita tutup teman-teman. Mungkin ada penutup dulu Pak Muhammad. Mau ditutup? Ada yang mau disampaikan sebelum ditutup? Ya, makasih. Intinya saya mengajak untuk kita bisa berhijrah dari dunia riba ke dunia yang normal, ke setan, ke kebaikan yang lebih baik, gitu ya. Pada akhirnya tujuan kita untuk hidup ini kan untuk ibadah ya, untuk mencari ridha Allah. Nah, mana bisa kalau ridha ketika kita masih bermaksiat di dunia riba, yang pada akhirnya opsinya cuma satu, kita pindah, kita berubah, kita tinggalkan itu riba. Bismillah, yakin kita bisa, dan istiqomah. Itu mungkin barangkali bila mana ada yang masih belum puas tentang materi saya, insya Allah mungkin bisa kita berteman di lain waktu, bisa share juga di medsos saya, boleh ikutin. Mohon maaf atas segala kekurangan hanya milik saya secara pribadi, dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tutup ya, dia tutup dengan doa penutup majelis. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin semua yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung dalam webinar kali ini yang bertemakan solusi jebak rentenir dan pinjol secara hukum di RI. Terima kasih juga kepada Bapak narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada webinar sore ini. Terima kasih kepada Bapak Muhammad. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Hussein atas materi serta ilmu yang telah disampaikan kepada kami. Semoga apa yang telah disampaikan pada sore hari ini insya Allah bermanfaat untuk kita semua sebagai bekal ilmu di dunia dan di akhirat. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Selesai sudah rangkaian acara pada sore hari ini. Semoga kita semua masih dapat bertemu di lain kesempatan, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat. Marilah kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.